fi hadisin tawil, hadis yang panjang. Ana Jibrilah najal ala Muhammad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad la yataqabbalallahu min tarkis salat. Ya Muhammad la yataqabbalallahu min tarkis salat saumahu wala sadaqatahu wala hajat wala hajahu wala amalu wala zakatahu. Datang Nabi Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tidak diterima Allah Ta'ala seorang yang meninggalkan sholat, puasanya nggak diterima, wala sadaqatahu wala hajahu wala amalahu wala zakatahu. Ya, puasanya nggak diterima, sodakonya, hajinya, amalnya, zakatnya. At-tarikus salat mal'unun fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan salat dilaknat, jelas tertera dalam kitab Taurat, jelas tertera dalam kitab Injil, jelas tertera dalam kitab Zabur, jelas tertera dalam kitab Furqan, itu Al-Qur'an. Salat. At-tarikus salat yanjilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfun sakhatin wa anal malaikat yal'anunahu min fawqis sab'is samawat. Dan Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, at-tarikus salat yanjilu alaihi kulla yaumin wa lailah. Allah turunkan setiap hari, setiap malam, alfun la'natin, 1000 laknat, walaupun sakhatin, 1000 kebencian, wa anal malaikat, dan malaikat yal'anunahu min fawqis sab'is samawat. Malaikat melaknat daripada langit ketujuh kepada orang nggak sholat. Orang nggak sholat itu ya. Kan cuma satu hidup kita, cuma sholat doang. Sholat yang benar, ya sholat yang benar. Udah merasa benar sholat, rasain gimana caranya sholat yang benar, pahamin dari mulai Fatihah, dari mulai surah, ya sampai bacaan sholat pahamin. Itu mulut Fatihah, mulut membaca Fatihah, hati mengartikan. Itu ya, itu pelan-pelan sholat, pahamin rukunnya, segalanya. Jadi malaikat tuh Allah Ta'ala, orang-orang sholat nggak ada ampunnya, udah cuma satu doang. Allah Ta'ala inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Kenangan yang terindah nanti di mata Allah Ta'ala cuma satu, sujud, yaitu sholat. Kenangan yang terindah cuma satu, sholat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita, segalanya Allah beri pada kita, ya kehidupan, napas, begitu itu banyak. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Andai kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhitung. Kita cuma suruh ruku, sujud doang, sholat bentaran. Ya, yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu sebentar kan. Untuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, ya nyanyi mau, ngaji gogah. Ya, nyanyi mau, ngaji ogah. Nyanyi ya terus, ngaji ogah. Itu ya. Itu suruh sholat nggak mau. Main HP mau berjam-jam, kalau tarik loh. Ditarik ruhnya ketika meninggalkan sholat gimana? Kalau tarik ruh kita meninggalkan sholat gimana? Kan repot. Gitu ya. Tuh nggak ada sholat dibayar dibayar pakai fidyah, nggak ada. Sholat tidak ada fidyahnya ya. Yang ada fidyahnya apaan? Puasa. Itu ya, nggak ada fidyahnya sholat, kecuali yang dapat fidyah yang tua. Tuh, sakit masih bisa sholat kok. Orang sakit bisa sholat kok. Ya, nggak ada air, ya pakai debu tayamum. Nggak bisa diri ya duduk, nggak bisa duduk ya tiduran. Tuh ya, nggak boleh kita meninggalkan sholat. Makanya salah satu rukun Islam yang pertama ketika bersaksi kepada Allah, yang kedua iqamis sholat. Jadi kan wajib. Ya, kantor pun punya persaksian. Inti kerja di sini, nah itu bos, kita harus ikutin peraturan sini. Masuk jam 7, pulang jam 5. Ya, besok inti nggak masuk.
Besok nanti masuk, besok nanti nggak masuk, besok masuk. Apa kata bos? Ngapain kerja sini lu? Betul gak? Itu keluar dari sini lo. Ya itu juga kalau kita dikeluarin di bumi, ya di kolong langit, mau pindah kolong langit yang mana? Betul gak? Itu sekarang nggak berasa, nanti pulang ke rahmatullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Hati-hati, dan kematian nggak begitu selesai. Ya tanya Munkar Menakir. Ya kalau selamat ajab kubur, selamat pertanyaan kubur segalanya, ya udah ajab kubur selamatlah semuanya. Kalau nggak ada selamat, wah repot. Gitu ya. Ya Muhammad, at-tarikus sholat malahu nasibun fi khuzujika wala safa'atika wala huwa min ummatik. Subhanallah. Ya Muhammad, orang yang nggak sholat, ya jangan kau kasih bagian, jangan kau kasih bagian, jangan kau kasih syafaat, dan jangan kau anggap umatmu. Orang yang nggak sholat nggak akan dapat bagian daripada syafaatnya, nggak dianggap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman Nabi Muhammad diteruskan dengan para wali songo, ya diajarkan pelan-pelan. Sholat, ajarin babe kita, ajarin sholat. Ibu kita ajarin sholat, nggak sholat me babe kita, ibu kita digebukin. Betul gak? Itu 7 tahun nggak sholat, 10 tahun nggak sholat, dia 10 tahun, 7 tahun gebuk, degongan gebuk, boy mau barohin yang tidak menyakitkan 10 tahun. Gebuk, ya kebalok bilang biar mampus. Agaknya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, ketika lihat anak-anak kecil dibunuh tuh anak. Dibunuh tuh anak. Kenapa? Babenya orang baik nih anak, gak baik nih akhirnya nih, nyakitin babenya. Babe ibunya orang baik, dibunuh tuh anak. Selamat tuh babenya. Tuh. Ya. Nggak dapat, nggak dianggap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dan ikut maulid, orang nggak sholat. Ya. Ikut maulid, siapa yang ikut maulid tahu harus tahu. Siapa yang dimaulidi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gimana? Ngajarin apa Nabi Muhammad? Begitu. Oh sholat, ikutin, baru dapat syafaat, baru dianggap umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, at-tarikus sholat la yu'addu bimaradihi wala yutbi'u fi janajatihi wala yusallamu alaihi wala yu'galu wala yusarrabu wala yusahabu wala yujallasu wala dinun lahu wala amanatan lahu wala hazal lahu birrahmatillah wa huwa ma'al munafiq fi darki asfalin minan nar. Ya malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, al-tarikus salat, ya la yu'addu fi maradihi, dia sakit, intinya niatin dah. Ya malaikat Jibril, ya malaikat Jibril kenceng banget sama malaikat. Ya Muhammad la yu'addu, ya la Muhammad at-tarikus salat la yu'addu fi maradihi, dia sakit terus liatin. Bukan peri kemanusiaan, ya bukan nggak manusia, orang dia nggak punya sifat manusia kepada sang pencipta. Paham? Nih orang nih, ya. Misalnya orang tadi zolim, ya orang tadi zolim nih, yang nggak sholat zolim, yang nggak sholat nih, yang nggak sholat dijolimin mesti bulan, ame si Jayat misalnya, tuh dikatain, dipukulin, dia difitnah. Sekarang kan Jayat zolim dia tuh kan, betul gak? Orang nggak sholat, tapi yang nggak sholat nggak merasa dia menjolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dia nggak merasa menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila urusan manusia dia berasa. Berapa banyak begitu manusia? Gila kan urusan manusia, masalah kesalahan segalanya berasa. Ya, keinget terus. Betul? Masalah harta segalanya keinget terus. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah ingat segala kesalahan. Ya, segala kekurangan dia kepada Allah Ta'ala nggak pernah apa nggak zolim? Itu. Wala yutba'u fi janajatihi,
Dia meninggal jangan aja lu ikutin. Dalakin lagi udah nggak ngaji. Ya. Orang sholat dalakin. Ya. Yang dalakin itu sendiri. Ya, bukan karena dia, karena duit. Ya. Apa dalakin bacanya apa bacanya? Jangan kau gentar, buat lagu banget, jangan gentar, entar lu masuk. Ya, jangan gentar, tidak mungkar nakir, entar lu masuk. Jangan gentar, ya, hati-hati nakir nggak sembarangan. Jangan gentar tadi ditanya, entar lu ditanya lu. Iya, sembarangan lu, nggak sembarangan nalkin itu. Kalau orang yang nggak ngakin ya sekedar pijal tahlil, nggak tahu ilmunya. Itu ya. Yang penting ada, pakaian rapi, gitu ya. Itu, nggak sembarang kesian tuh mayit. Wala yusallamu alaih. Jangan ngapain salam dia. Mau dia nggak salam, dia nggak sholat pada Allah, dia nggak ibadah, nggak bersyukur kepada Allah Taala. Ini malaikat Jibril yang berkata kepada Muhammad, wala yusallamu alaih. Jangan kau diberi salam itu usah dijawab, usah salam dia. Wala yu'galu. Dia lapar biar dia lapar biar dia nggak makan dah. Yang kasih makan. Ini bukan aneh yang bilang nih. Ya, bukan aneh. Tapi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wala yusarrabu. Dia haus jangan si minum udah. Ya, tegain biar kapok. Bagaimana dia mau sholat? Begitu. Artinya paham ya? Inti kesian sama orang. Jangan kesian lihat miskinnya. Inti kesian sama orang, jangan lihat kesian lihat fakirnya. Tapi kesian bagaimana dia nggak sholat. Hatinya urusin. Kesian, nah orang tuh kesian gimana dia mau sholat. Ya itulah tugas para nabi. Itulah tugas para wali. Itulah tugas para ulama. Bukan kasihan pikirin kesian, dia gak punya duit, mampus kalian mau sholat. Loh, kesian gimana dia mau sholat. Gimana dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu susah para anbiya ilah, para aulia ilah, para ulama mendeketin orang. Suruh sholat. Gitu ya, terus sholat doang. Itu dia mau lapar, dia kelaparan, dia kesian kan. Gak minta. Saya kesianin tanya itu sholat kagak lo. Gak minta tanya, sholat enggak? Sholat gua kasih duit lo. Sholat 5 waktu. Absen sama gua. Ya, tidak absen gua kasih rezeki. Begitu. Sholat lo. Jangan katanya beras. Ya. Karung-karung gua kasih buat lo. Ya. Karungnya doang, berasnya kagak. Gitu ya. Orang kadang-kadang nggak sih, karena selama ini orang kasihan orang kenapa ya? Lihat miskinnya, lihat sholat lu udah miskin gak sholat, hancur sekalian lo. Dunia lo hancur, akhirat lo hancur kalian udah. Susah sholat, udah susah nggak sholat, ya kan? Anggap main-mainan sholat itu. Wala yusahabu. Ya, ente jangan berteman sama dia. Ya, pokoknya kata malaikat Jibril, tegain aja ya Muhammad. Ya, tegain aja. Ya. Dia lapar bodo amat tuh, jangan pikirin, dikasih makan. Dia laus jangan kasih minum. Ya, jangan temenin dia, biar sendirian. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yujallasu. Tuh usah duduk sama dia, lu ngapain duduk sama dia? Lu nggak kuat kan, lu ikut juga nggak sholat. Ya, lu nggak kuat kan, gue sholat. Kenapa? Nih orang nih, inti biasa sholat. Inti ngumpul nih sama teman ini. Boleh perempuan lagi. Ya gak, main HP segalanya. Waktu lewat, kenapa? Karena nggak enak. Nggak enak ninggalin temen. Dibilang sok suci. Loh, iya. Dibilang sok suci, takut riak segalanya. Padahal saat itu orang tadi yang dibilang sok suci riak, ya dia itu iya. Gitu ya. Dia itu sombong. Orang yang nggak sombong, dia waktu sholat walaupun teman banyak, dia orang nggak sombong tuh. Kadang-kadang karena enak, wah ada tamu nih nggak enak. Nemenin ntar. Gitu ya. Tamunya ya di sholat enak ngingetin, makanya berteman kepada orang yang suka ngingetin kita. Itu teman kita, itu sahabat kita daripada dunia sampai akhir. Tuh ya, teman lupa klik ngingetin sholat belum lu, bukan soleh.
Kan kita nanya ke mulu, udah makan belum lu? Orang pasti makan, udah minum belum? Oh, udah pada minum. Udah sholat belum? Loh, nyari udah sholat belum lu? Loh, udah sholat ngaji belum? Ya, kenapa? Ya, sholat ngaji karena kekuatan. Ya, ngaji itu sebagai pondasi untuk menguatkan, ya, support untuk pada sholat. Tambah kuat dan iman akidahnya ketika dia ngaji, nggak sekedar sholat. Itu ya, teman itu yang mengingatkan kita, teman yang baik yang selalu mengingatkan kita dengan tentang kebaikan. Itulah teman dunia akhirat, dan inti akan bersama dia nanti. Itu. Wala dinun lahu wala amanatun. Jangan percaya dengan agama dia. Ya, Islam doang dia. Wala kagak. Wala amanatun, jangan kasih amanat. Jangan. Itu nggak jelas. Udah nggak sholat, kagak ngaji lagi. Wala hazratun fi rahmatillah, jangan kasih bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mal munafik, kumpulin dia sama orang-orang munafik. Munafik ya? Paham sih inti munafik? Dia bertuhan sama Allah taala. Ngaku Tuhannya Allah taala. Agamanya Islam. Tapi nggak melakukan apa yang diperintah. Itu munafik. Munafik loh. Munafik itu kan munafik masalah-masalah biasa. Yang munafik bener nih munafik. Arti munafik dia beragama Islam. Dia ngaku bertuhan dengan Allah Ta'ala, ikut maulid Nabi di mana-mana. Tapi tarkus sholat, itu munafik. Ini kan begini. Iya. Bukan sekedar munafik sekedar dengan sama manusia, bukan yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, kan munafik. Itu lu ngaku Tuhannya Allah taala. Kayak gini aja, kita ngaku ibu kita punya ibu, punya bapak. Tapi kita ngelawan sama orang tua. Munafik. Tuh. Kita ngaku beragama Islam, tapi kita bohong. Namanya munafik. Itu. Darki asfali minan nar, dalam neraka yang paling bawah. Masukkan dia ke dalam neraka yang paling, itu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Udah gergetan malaikat Jibril. Ya, udah gergetan. Kenapa gergetan? Gua tahu kalau nikmat gua nih, kata malaikat Jibril gitu. Gitu. Kalau ente tahu, ente bisa mendekat kepada Allah Ta'ala, ente bisa lawan nafsu ente lebih mulia daripada aneh. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa begitu? Malaikat nggak punya nafsu. Tuh manusia dikasih nafsu, dia bisa lawan nafsunya lebih daripada malaikat. Kan Allah jadikan kita semua ya orang yang bisa melawan hawa nafsu kita untuk hal-hal yang baik. Amin Allahumma amin. At-tarikus salat yudha'afu lahul azab, diapain? Wa yati yaumil kiamat wa qad gulat yadahu fi ila unuk wa malaikat yadribunahu wa tubtahu lahu jahannam bayadkhalu fi babiha kasami fahiya ala ra'si inda qarun wa kharun fi darkil asfal minan nar. Dan malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, at-tarikul salat yudha'afu lahul azab, diapain? Allah lipat gandakan azabnya. Wa ya'ti yaumul kiamat, nanti datang yaumul kiamat. Orang enggak salat. Wa qad gulat yadahu. Ya. Tangan diikat gini. Ya. Ilal unuk. Ya, sampai gulunya diikat gini. Wal malaikat yadribuhunahu, malaikat gebukin dia tuh. Diikat begini tuh kakinya dari mulai tangan, pala nih. Ya. Malaikat gebukin dia. Wa tubtahu lahu jahannam, dibuka pintu neraka jahanam. Wa yadkhalu fi babihi. Ya, dia masuk ke pintu neraka jahanam kasami. Tuh orang tadi tuh dijadiin ya anak panah jemparing. Ya, dimasuk trek pakai panah kayak jemparing, ya. Ala rosi inda gurun, masuk ke dalam, dia kumpul sama Korun sama Harun. Masukin tuh, ya. Jadi senjata panahnya manusia. Makanya bahan api nerakanya
Ya, ban api neraka itu manusia-manusia yang terkusoh. Itu ban api neraka itu. Itu ban api neraka. Dia nggak sholat, ban api nerakanya nanti di yaumul kiamat. Dimasukkan fi darkil asfali minan nar. Neraka paling bawah, kumpul Qarun Harun. Ya. Qarun ame Harun. Siapa Harun? Orang yang nggak mau zakat. Ya. Qarun yang dibilang harta Qarun itu nggak mau zakat. Qarun wa Harun. At-tarikus sholat ijar rupiat luqmah. Orang yang sholat ketika masuk luqmah makanan ila fih qalat lahu la'anakallah ya Allah ta'kulu rizqallahi wala tu'ad wala tu'di waridah wala tu'di waraidahu. Ketika dia mau makan makanan ya, nasi bisa ngomong, tuh makanan bisa ngomong ya, makanan ya kalau bisa ngomong. Qalat lahu, tuh makanan mau ngomong, la'anakallah, laknatlah dia ya Allah. Ya Allah, dia musuhmu ya Allah. Ta'kulu rizqallah, dia masukkan rezeki ke mulutnya dia. Wala tu'adi waraidahu, tapi dia nggak pernah datangkan keparduanmu ya Allah. Makanan yang masuk ke mulutnya bisa ngomong. Laknatlah dia Allah, dia musuhmu. Ya, karena dimakan rezekimu tapi tidak mendatangkan keparduannya Allah Subhanahu. Oh, ini ngaji jadi orang udah sholat gitu. Ini benar, kita harus yakinin nih. Yang wajib yakin itu. Ini orang sholat, bukan nakut-nakutin. Jangan anggap santai, lu bakal mati. Betul? Bukan nakut-nakutin, jangan bakal santai. Sebentar hidup dunia, kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Tanggung jawabannya berat, jangan santai-santai di dunia. Tuh, nggak sholat santai, tinggal sholat santai, nggak punya duit lo bingung. Nggak sholat lebih orang nggak punya duit, gitu. Qati'us sholat yatabarra'u minhu sawaban fi jasadi wa yaqulu laula anna syakharni rabbi laka laparartu minka. Allahu akbar. Ya, orang yang memutus sholat yatabarra' minas sawab, sawab yang dipakai, baju yang dipakai, celana yang dipakai menutupi anggota tubuhnya dia dalam jasadnya. Wa yaqulu laula anna sakharani rabbi laka lapartu minka. Aneh dah kuat mau lari daripada dia ya Allah. Nih baju celana yang menutupi dia minta kabur dari dia. Gitu ya. Tuh. Kenapa? Panas dia. Dipakai menutupi orang-orang yang tidak mendatangkan keparduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku Islam dia, tapi enggak sholat. Itu. Ya, puasa nomor 1, sholat enggak pernah sholat. Lebaran nomor 1, sholat kagak ikut lebaran. Sholat kagak lebaran, sholat tahun sekali. Iya. Yeah. Sholat itu doang, ya kan? Sholat setahun sekali. Yang penting udah sholat enggak. Yang diharuskan sholat 5 waktu yang Allah perdukan. Qati'us sholat ija kharaja mina baitih. Ketika keluar daripada rumahnya. Orang nggak sholat nih keluar dari rumah. Qalal baitu la sahabakallah fi sabarika wala khalfaka wala asarika wala adaka ila ahlika saliman. Ya, ketika keluar nih dia dari rumah, jangan temenin dia Allah dalam perjalanannya. Ya, jangan temenin dia dari perjalanannya. Ya, jangan dia balik lagi ke rumahnya. Ya, ketemu keluarganya. Ila ahlika, jangan sampai dia pulang selamat. Orang nggak sholat, jangan temenin dia, jangan sampai dia pulang lagi ke rumah tadi. Bumi kan bisa ngomong. Ya, bumi tempat kita bersyukur. Duh. Ya, nikmati ibadah cuma di dunia. Pulang kita nggak ibadah lagi. Nikmati sholat ya di dunia. Pulang nggak sholat lagi. Gitu ya. Tinggal hisap segala amal yang kita perbuat di dunia, tinggal hisap apa yang diperbuat. Sholat dia, taat dia kepada Allah Ta'ala, selesai urusan. Nggak sholat dia, nggak selesai urusan. Qatis sholat mal'unun fi hayati wa ba'da mamati. Qatis sholat yamutu yahudian wa yab'asu nasranian. Orang yang meninggalkan sholat
mal'unun fi hayati, dilaknat dalam kehidupannya, ba'da mamati, sebelum kematiannya. Ya, dilaknat. Ya, kenapa dilaknatnya? Nggak bersyukur, orang nggak bersyukur namanya laknat. Ini paham? Orang yang yang mengaku dia beragama Islam tapi nggak menyukuri segala apa yang Allah perintahkan, nggak berikan nikmat kepada dia, nggak melakukan keparduannya, itu namanya laknat. Ya, qatis sholat yamutu Yahudian. Orang tadi yang dia meninggalkan sholat, hanya beragama, ada hanya KTP dan beragama Islam doang, yamutu Yahudian, matinya Yahudi. Wa yab'asu Nasronian, nanti dibangkitkan Nasrani, agak punya beragama. Ya, jelas. Ya, lu punya Tuhan kayak nggak punya Tuhan. Lu ngaku Islam tapi nggak sholat. Bagaimana kita mau sholat kita rajin? Kalau kita mau merajin, ya nggak tinggalin sholat. Gampang caranya. Jangan pernah tinggalin sholat qobliyah ba'di. Oh, udah selesai kok. Kalau mau sholat kita merajin, jangan tinggalin tuh dua tuh sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah. Itu ya, tambahin sunnah-sunnah lain, sholat sunnah rawatib segalanya. Ya kan? Sholat witir segalanya. Jalanin sunnah. Ya nanti kita jawaban rajin untuk menjalankan yang wajib. Orang sholat sunnah qobliyah, ya pasti dia sholat wajib. Itu ya. Ya mudah-mudahan kita, keluarga kita, mudah-mudahan anak, ya bangsa Indonesia seluruhnya yang mengaku muslim semuanya, ya mudah-mudahan pada bertobat, ingat kepada Tuhannya yaitu Allah Ta'ala, melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa ya karim ya rahmatika ya arhamar rahimin, hamdan wa fi kabir majidah ya rabbana lakal hamdu sultanik Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadis sholihin, min ibadil muttaqin, min alami wa alil khair, min ahlakil mahmudah, rabbil bil angama rabbana suga rabbina kama rabbana ajina wa qina ajina bi rahmatika alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa billahi taufiq wa ridha alina ya wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.